Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Melanjutkan kajian kita bab masalah lanjutan dari sholat yang kemarin kita membahasnya dari mulai niat, takbiratul ihram, dan terakhir doa istiftah. Dan doa istiftah macam-macam, boleh untuk dipilih salah satu dari beberapa jenis dari doa-doa istiftah. Dan kita juga sampaikan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau doa istiftah itu macamnya banyak, ragamnya bermacam-macam, maka yang lebih afdol, lebih utama, lebih bagus, lebih ahsan adalah dibaca secara bergantian. Sekali tempo kita menggunakan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sekali tempo kita membaca kabira walhamdulillahi katsira. Sekali tempo kita membaca doa-doa yang sabit yang datang dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah pendapat yang kuat supaya kita bisa terus ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Karena jika seseorang hanya membaca satu doa iftitah saja, maka dikhawatirkan yang lainnya enggak ngerti, enggak paham, dan orang yang datang setelahnya menyangka bahwa jenis doa istiftah itu hanya cuma satu. Padahal yang datang, yang warid, yang sabit dari Rasulullah itu adalah banyak. Sekarang pembahasannya adalah tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu maknanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum dari membaca isti'adzah yang juga dijadikan perselisihan pendapat oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib dan sebagian dari ulama ada yang mengatakan sunnah. Bagi mereka yang berpendapat sunnah, mereka berdalil bahwa ketika Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada seorang laki-laki, yang laki-laki ini sholatnya buruk jelek, Nabi tidak pernah memerintahkan bagi laki-laki ini untuk membaca isti'adzah atau ta'awud atau al-isti'adzah. Maka diambil hukum bagi mereka bahwa isti'adzah itu hukumnya cuma sunnah. Masih ingat ke kisah seorang laki-laki yang dia sedang sholat, kemudian setelah sholat dia menghampiri Nabi, datang kepada Nabi mengucapkan salam, lalu Rasulullah mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Hai laki-laki, sholatlah, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Dia pun kembali sholat. Setelah salam, dia pun menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali kan bingung ini laki-laki ini.
Rasulullah saya itu bisa sholatnya cuma ini, nggak tahu yang lebih bagus lagi. Barulah diajar oleh Rasulullah suruh baca Al-Fatihah, ya rukuk sujud itu aja tanpa menyebutkan doa al-isti'adzah. Makanya mereka berpendapat bahwa al-isti'adzah itu hukumnya cuma sunnah. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya ulama yang lain, berpendapat bahwa membaca al-isti'adzah itu wajib hukumnya. Mereka bersandar dalil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98, 97, 98. Ya. Kita lihat di situ, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lafadz fasta'id, yakni kalimat perintah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hukum asal dari perintah itu berfaedah wajib. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa membaca isti'adzah itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Perhatikan bahasanya itu rajih, yakni maknanya adalah kuat, pendapat yang kuat gitulah ya. Sesuai dengan tuntutan dalil-dalil Al-Qur'an, fa iza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Apabila kalian itu mau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah doa ta'awudz. Faham ya? Jadi ta'awudz ini hukumnya yang benar adalah wajib. Kemudian sighah, bentuk macam teksnya, redaksi dari ta'awudz. Redaksinya ta'awudz. Fal afdal, yang paling afdal utama adalah ayyasta'idza bima jaa'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya membaca ta'awudz, membaca isti'adzah itu dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana sih petunjuk Nabi ketika ta'awudz di dalam sholat? Karena ta'awudz yang kita fahami, ya ta'awudz biasanya itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sedangkan ini adalah umum. Ta'awudz ini dibaca ketika baca Quran ya, ketika di luar sholat, di dalam sholat, di apa semuanya maksudnya berfaedah umum. Tapi kalau di dalam sholat ini kan beda nanti. Ada petunjuk khusus dari Nabi. Ada petunjuk khusus. Oleh karena itu di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah yang awalnya sanadnya itu lemah, tapi karena tergabung berkumpul dengan hadis-hadis yang lainnya, naiklah derajatnya ke hasan. Kalau sudah hasan, ya bisa dijadikan hujjah dan dalil. Ya, intinya seperti itu ajalah.
Maka yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz dari ta'awud itu yang pertama Mas dimunculkan di layar yang panjang tadi. Iya. Apa itu? Oke. Nah, ada dua versi di situ. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina iftataha sholati qala. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salatnya beliau mengatakan Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Iya Mas. Bukan. Ini yang dari Ibnu Majah. Yang lainnya yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Oke? Ini ada dua versi ini. Boleh dengan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, ataukah Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Sudah. Allahumma itu ada? Enggak ada. Itu apa satunya apa? Yang ini a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Satunya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aja. Oke. Yang satu aja itu Mas. Nah, memang lafadz dari ta'awud, lafadz secara umum ya yang datang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nih, satu. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Yang ketiga, Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Sudah, tinggal pilih. Tapi yang warid yang datang cuma dua ketika sholat. Kalau ini lafadz umum, ketika dibaca mau membaca Al-Quran boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ini boleh. Kalau dalam membaca Al-Quran bebas. Yang satunya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh. Tapi kalau di dalam sholat, kata Syekh Albani rahimahullah, yang didapatkan ada periwayatan dari Nabi yang dinukilkan oleh para sahabat dan di hadis-hadis yang ada itu ya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Atau yang satunya Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Itu ya. Adapun a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini lafadz umum ketika membaca Al-Qur'an. Tapi ketika salat belum didapatkan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah. Gimana? Bingung? Enggak ada Mas, enggak lengkap itu Mas. Enggak lengkap pasti kalau nang kitab soalnya Mas. Enggak nemu. Kalau dalam sholat ketika ta'awud bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak ditemukan. Nah, itu sighah redaksi dari apa itu ta'awud ketika sholat.
Ini pelajaran sehari-hari loh ya, harus difahami. Nah, hal taqra'u fi kulli rakaatin, apakah ta'awud atau al-isti'adzatu itu dibaca setiap rakaat? Maka kalau kita lihat dari keumuman dalil, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim, ini dibaca wajib setiap rakaat, bukan hanya pada rakaat yang pertama. Kalau misalkan sholat zuhur itu ya 4 rakaat, berarti 4 rakaat itu dibaca ta'awud atau isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Setiap rakaat, ini pendapat yang kuat, pendapat yang benar, pendapat yang rajih. Bukan hanya dibaca ketika di awal rakaat saja. Karena dalilnya sudah umum itu, fa idza qara'tal Qur'an, pokoknya setiap kali membaca Al-Qur'an baca ta'awud. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Paham sekarang ya tentang isti'adzah. Isti'adzah hukumnya wajib. Berarti kalau nggak baca isti'adzah ya dosa dong, karena kewajiban yang tidak ditunaikan. Dan membaca ta'awud itu diwajibkannya setiap kali rakaat. Kalau misalkan sholat sunnah 2 rakaat, berarti ta'awudnya ya 2 rakaat. Kalau sholatnya maghrib 3 rakaat, berarti ya bacanya ya 3 kali membaca isti'adzah. Pembahasan yang selanjutnya, adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik dalam sholat sirriyah ataupun jahriyah. Baik dalam sholat yang dikeraskan bacaannya ataupun yang dipelankan, seperti zuhur, asar itu dipelankan, maghrib, isya, subuh termasuk sholat yang dijaharkan, dikeraskan. Yaqul Bismillahirrahmanirrahim sirran li hadisi Anas radhiyallahu taala anhu inda Ahmad rahimallah. Tentang membaca bismillah, tentu para ulama ini juga terdapat perbedaan pendapat yang sangat panjang sekali. Ada yang mengatakan bismillah itu dijaharkan, ada yang mengatakan bismillah itu dipelankan. Misalnya sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Ini bagaimana cara membacanya bismillah? Ada yang mengatakan ada dalilnya kok bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeraskan bacaan bismillah. Nah, pendapat yang lainnya, oh no tidak. Rasulullah itu membuka sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya. Shallaitu ma'ab Rasulillah wa shallaitu ma'abi Bakrin wa Umarin. Mereka taftahu sholat bilhamdulillahirabbil alamin. Mereka itu membuka sholatnya dengan langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa mengucapkan bismillah. Secara singkatnya, ketika diteliti dari hadis-hadis
yang dipergunakan hujjah dalil oleh pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan keras, ternyata hadis-hadisnya itu lemah semua. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan, dalilnya adalah lemah. Enggak kuat, jadikan hujjah, jadikan dalil. Maka pendapat yang mengatakan dipelankan ketika membaca bismillah, inilah insya Allah pendapat yang kuat. Sebab di situ ada hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ini yang membedakan. Beliau menceritakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat bersama Nabi. Ini kata Anas bin Malik. Wa ma'a Abi Bakrin, dan aku juga sholat bersama Abu Bakar. Wa ma'a Umar, dan juga aku sholat bersama Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Falam yajharu, dan mereka semua tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ini dalil yang sangat kuat, susah untuk dibantah. Karena Anas bin Malik ini langsung menyaksikan sholat bersama Nabi pernah, sholat bersama Abu Bakar iya, sholat bersama Umar bin Khattab oke. Dan semuanya tidak mengeraskan bacaan bismillahnya. Karena ada lafaz falam yajharu, mereka tidak mengeraskan, otomatis dipelankan. Jangan beranggapan seperti orang pada umumnya mengatakan bahwa loh ini kok baca Al-Fatihah nggak pakai bismillah, gimana sih? Maka bisa dijawab, bukan tidak membaca bismillah, cuma ketika mereka memulai membaca Al-Fatihah, bismillahnya itu dipelankan, disirkan, jadi nggak terdengar oleh makmum, nggak terdengar oleh siapa-siapa. Bukan mereka langsung alhamdulillah, enggak, tapi memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim dan mengeraskan mulainya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi takbir Allahu Akbar, setelah itu mereka baca doa iftitah yang dipelankan juga, kemudian membaca bismillah yang dipelankan juga, baru mengeraskannya dari mulai alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim, itu baru dikeraskan. Ya macam di Arab Saudi sanalah, yang pernah ke Madinah, yang pernah ke Mekah, yang pernah umrah ataupun haji, ya imam-imam mereka langsung memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan mereka enggak baca bismillah loh ya, ini perlu diingat-ingat. Tapi mereka memelankan bacaan bismillah. Ya, jadi harus difahami, hadis ini hadis yang sahih. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bismillah tapi dipelankan, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Jumhur, kebanyakannya para ulama berpendapat untuk memelankan bacaan bismillah, bukan meniadakan ataupun menghapus bacaan tersebut. Karena yang mengeraskan bacaan bismillah itu la yasihhu fi hadzal hadis al-jahr bil bismillah. Enggak sahih hadis-hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang Rasulullah mengeraskan bacaan bismillahnya. Sudah pokoknya tahu kesimpulannya. Baca bismillahnya pelan gitu aja dah. Biar tak pusing-pusing, biar tak pening-pening kepala ya. Loh kan ada bismillah, loh tetap baca bismillah cuma dipelankan,
yang mengeraskan itu hadisnya lemah. Tapi catatan di sini yang perlu diketahui, bukan berarti hadis ini lemah. Kemudian jika ada saudara kita atau orang yang berpendapat bismillah dikeraskan, lalu kita salahkan, lalu kita bid'ahkan. Woi, ini bid'ah, enggak boleh, ini menyelisih sunnah. Enggak ya. Perkara ini perkara yang luas. Luas itu maksudnya kita harus berlapang dada ketika ada khilaf. Cuma kita hanya pilih mana pendapat yang paling mendekati kebenaran, biar srek bagi kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu loh. Jadi kalau ada orang yang mengeraskan bismillahnya, ya sudah, kita nggak boleh menyalahkan apalagi membid'ahkan mereka. Fahadha mimma la yanbaghi tatwilul khilaf. Maka jangan sampai diperpanjang perbedaan pendapat ini. Dan ya kita cukup yakini yang kuat, pendapat yang benar itu adalah dipelankan ketika membaca bismillah. Dah. Siap-siap ya. Siap-siap pertanyaan, mengumpulkan pertanyaan. Bebas. Kita bikin singkat-singkat ini. Balas. Pembahasan poin selanjutnya adalah qiraah atau membaca surat Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini adalah termasuk rukunnya sholat. Maka tidak sah salah seorang dari kita jika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Karena ini apa? Rukun, bukan sunnah, bukan wajib. Kalau wajib seumpama ditinggalkan, ibadahnya sah tapi dia dapat dosa. Tapi kalau rukun tidak dikerjakan, semua amalnya tidak dianggap, buyar semuanya, salah, nggak sah ya, nggak sah amalnya. Gitu loh. Baik sholat sendirian ataupun jadi imam ataupun jadi makmum, la tasihhu as-shalah illa biha. Yang jelas untuk kedua ini ya, bagi imam, seorang imam dan bagi orang sholat sendirian itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Bagi nanti yang bermakmum, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang penting baca Al-Fatihah ini rukun. Ini pendapat yang kuat. Dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Enggak sah siapapun orangnya itu. Dalam riwayat Muslim, la tujzi'u salatun la yaqra ar-rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Seseorang itu salatnya tidak dianggap sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi diperhatikan bahwa membaca Al-Fatihah ini rukun. Jika sudah tahu rukun, berarti salat seseorang itu gak sah jika tidak membaca Al-Fatihah. Dan rukunnya baca Al-Fatihah ini di setiap kali rakaat. Setiap rakaat itu harus ada Al-Fatihahnya.
Baik ketika sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh tetap baca Al-Fatihah. Maka dari itu ketika sholat isya misalkan ya, 2 rakaat dijaharkan, 2 rakaat kan sir, maksudnya dipelankan. Seorang makmum ya ketika pelan tidak membaca, imam itu enggak baca pada rakaat ketiga dan keempat, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kan hukumnya rukun. Nah, yang jadi perdebatan panjang ini. Tadi bismillah wis dawa. Lebih panjang lagi ketika membahas tentang makmum. Posisi ketika kita jadi makmum, apakah tetap membaca Al-Fatihah atau tak? Wah, ini yang panjang pembahasannya, dalilnya, bantah-bantahnya luar biasa. Karena sama-sama punya dalil. Sama-sama punya dalil. Dalilnya ada yang mengatakan ini, man kana lahu imamun fakiratul imam lahu qiraatun. Ini bagi mereka yang berpendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum, diam saja. Mereka itu punya dalil. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Fa'idha quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan seksama, fokus. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, supaya kalian itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini tadi dijelaskan bahwa imam ketika membaca Al-Fatihah, makmum disuruh mendengarkan. Supaya apa? Dapat rahmat sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf 204. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, diam dan dengarkan dengan seksama supaya kalian dapat rahmat dari Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, itu ya adalah mangkana lahu imamun, barang siapa yang sudah memiliki imam, fa qiraatul imami lahu qiraatun, maka bacaan imam itu sudah mencukupi bagi makmum. Itu loh ya. Jadi cukup sudah. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah, wis sudah, makmum cukup dengar saja, karena itu sudah jadi bacaan imam. Ini dalil yang kedua. Ini dalilnya panjang, kita enggak mungkin selesaikan. Ini 1 jam enggak selesai kalau membahas ini ya. Lalu ada lagi dalil inama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru, apabila dia takbir ya kita bertakbir. Fa idza qara'a fa ansitu, dan ketika beliau atau sang imam membaca maka imam diem. Wes, dalilnya wakeh. Dalilnya banyak. Duh, kok aneh ya? Dan ada beberapa dalil lagi, dan ini pendapat yang menyatakan bahwa seorang makmum cukup diam dan mendengarkan bacaan sang imam. Ada pendapat yang kedua yang jelas,
ya seperti yang kita sampaikan tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Seseorang itu sholatnya enggak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Gimana ini ya? Wes gini aja lah wes. Singkat-singkatnya ya, biar enggak bingung. Ini saya mau sholat kok malah bingung, tambah enggak sholat nanti saya Ustadz. Sudah tak usah dibahas yang pelik-pelik lah. Yang jelas-jelas saja. Oke. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dari pendapatnya Imam Syafi'i dan juga para imam-imam yang lainnya, bahwa makmum tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sudah gitu ya. Loh, alasannya mana? Sudah kita kasih satu tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, dan kita sekarang bacakan satu dalil lagi yang bisa melegakan hati kita semua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mana ini ya? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istimewa. Oh, apa Mas? Ntar ada iklan. Apa itu? Oke ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Ya. Kunna, ini sahabat menceritakan ya. Kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajar. Kami dahulu nih para sahabat ini lagi sholat subuh berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Opo mana ini? Ya, ini bikin konsentrasi pecah ini. Tak bagus ini, tak baik ini. Kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajar. Kami dahulu sholat bersama Nabi ketika sholat subuh. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca biasa Al-Fatihah surat. Fasakut alil qiraah. Tapi di tengah-tengah baca Nabi itu jadi berat. Karena ada yang menyanyi bacaannya. Falamma faragha, ketika sudah selesai sholat, sudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, qal Rasulullah bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya tadi ada yang membaca juga di belakang imam ya dari kalian. Betul apa tak? Ini bahasa Melayu, Rasulullah bukan Melayu ya, Arab ini ya. Betul apa tidak? Nah, kemudian kulna, sahabat ada yang menjawab na'am, ya Rasulullah, yes, that's right. Ada ya Rasulullah, betul. Ada yang baca Rasulullah, nah ini orangnya. Nah, qala la taf'alu, jangan dilakukan, jangan menyanyi bacaan imam. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali kalian membaca Al-Fatihah, maka itu boleh. Fa innahu la sholata liman lam yaqra bihi, sebab salat salah satu di antara kalian dianggap tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dawis. Ini dalilnya sahih hadisnya. Jadi benar-benar nih dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh. Tapi di belakang kok kelihatannya juga ada yang baca ya. Ditanya setelah salam, tadi ada yang baca juga ya ketika saya sholat. Ya Rasulullah, jangan dilakukan loh ya. Enggak boleh baca selainnya kecuali Al-Fatihah. Karena apa? Sholat kalian enggak akan sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Rasulullah memberikan sanggahan sekaligus memberikan penetapan. Sanggahannya apa? Enggak boleh baca di belakang imam. Ditetapkan bolehnya adalah enggak mengapa atau boleh membaca Al-Fatihah, itu yang dibenarkan. Selainnya enggak boleh. Ada gitu loh ya. Selainnya itu enggak boleh.
Maka kalian tuh nggak boleh baca selain lainnya, baca surat ini, baca surat itu, kecuali mau Al-Fatihah. Maka itu memang disyariatkan. Nggak apa-apa kalian membaca Al-Fatihah di belakang imam. Inilah dalil yang kuat yang menjelaskan bahwa seorang makmum atau makmum juga tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sedangkan dalil yang mengatakan mangkana lahu imamun fakiraatun lahu, barang siapa yang sudah punya imam maka bacaan imam itu sudah mencukupi bagi makmum. Hadis ini juga lemah. Hadisnya lemah. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang makmum harus diam di belakang imam ketika membaca Al-Fatihah semuanya lemah. Kalau dari segi dalilnya, kecuali dari Al-Quran tadi, ya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan seksama dan diamlah supaya mendapatkan rahmat. Dalil ini kan umum. Pokoknya di jalan, di rumah, di tempat mana saja, kalau kita dengarkan Al-Quran, maka kita diam. Diam kita, supaya mendapatkan rahmat, diam dan fokus. Nah, tapi berbeda jikalau di dalam sholat keadaannya itu dikhususkan boleh membaca Al-Fatihah. Kan sama, misal di kelas gitu ya, semua yang di kelas tidak boleh bersuara, diam, kecuali yang ingin bertanya. Nah, maka yang bertanya boleh dia untuk berbicara. Demikian ini juga, kalau ada dibacakan Al-Quran dimanapun berada, diam, perhatikan dengan seksama biar dapat apa? Rahmat. Tapi boleh ketika membaca Al-Fatihah walaupun seorang imam membaca surat. Nah, maka hukumnya seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sudah. Lalu kapan? Lalu kapan bacaan Al-Fatihah itu? Waktu yang tepat. Maka di sini para ulama menjelaskan ada dua tempat. Yang pertama, yakni mengikuti imam. Ketika imam Alhamdulillahirabbil alamin, makmum Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Terus ya, Maliki yaumiddin, makmum Maliki yaumiddin sampai waladhdallin amin. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika imam sudah mengucapkan waladhdallin amin. Di sini ada waktu ini, maka bacalah surat Al-Fatihah bagi makmum. Setelah amin sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir surat. Jadi tidak mengapa ketika imam entah itu baca Al-Ikhlas, entah baca surat-surat yang lainnya, kita tetap membaca Al-Fatihah di belakangnya. Dan ini tidak mengapa. Tidak bertabrakan, Ustaz, enggak. Simple kok. Ya. Sopo gawe? Mas Sarul. Hah? Sarul. Oh, Nurul. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kita perlu baca ta'awudz yang diikuti dengan bismillah sebelum baca surah yang selepas habis Fatihah dan pada sholat asar? Ada sholat qobliyah atau ba'diyah atau tak ada? Dan jika kita sedang sholat berjamaah
pada rakaat ketiga bacaan Fatihah kita belum habis tapi imam sudah takbir untuk rukuk, adakah kita perlu habiskan bacaan Fatihah kita atau langsung ikut rukuk? Wah, ini. Yang pertama, bacaan ta'awud yang diikuti, adakah kita perlu baca ta'awud yang diikuti dengan bismillah sebelum baca surah selepas habis Fatihah? Cukup bacaan ta'awud itu di awal. Ya, setelahnya tidak usah baca lagi ta'awud. Adapun bismillah, kalau memang yang mau kita baca adalah awal surat, maka seperti surat Al-Ikhlas lah misalkan ya. Surat Al-Ikhlas, ya tetap kita baca bismillahirrahmanirrahim tapi disirkan, tetap disirkan, dipelankan. Kalau itu memang sholat selepas maghrib isya, selepas kita baca Al-Fatihah, nak mau baca surat. Yang ta'awud sudah tidak perlu. Kalau yang kita baca adalah di tengah-tengah surat, seperti kita baca Al-Baqarah, yang kita baca adalah surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, maka ini tak perlu pakai bismillah lagi, tak perlu ta'awud dan tak perlu bismillah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi yang kita baca dari awal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, At-Tin, Al-Zalzalah, kemudian apalagi Al-Ma'un, itu semua kan awal surat ada bismillahnya, ya tetap kita baca tapi tetap juga dengan suara pelan. Al maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah pakai ta'awudz ya. Kalau kita mau baca misalkan An-Nas, ya kita cukup bismillah tapi dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Macam tuh. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Tak usah pakai ta'awud. Kalau bismillah pakai kalau itu di awal surat. Kalau kita bacanya ternyata surat di tengah-tengah atau di akhir surat seperti Al-Baqarah terakhir, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Nah ini kan di terakhir, itu pun tak usah pakai bismillah. Paham Cik Mas ya? Insyaallah. Pada sholat asar ada sholat qobliyah atau ba'diyah atau tak ada? Sholat asar ada kalau ya sholat yang sunnah mu'akkad tak ada, tapi yang ghairu mu'akkad ada. Qobliyah asar, ba'diyah enggak ada, tidak ada sholat ba'diyah asar. Tapi kalau qobliyah yang tidak ditekankan, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Itu ada riwayatnya dan hadisnya sahih. Kalau sunnah rawatibnya enggak ada. Yang ada itu ya duhur, kemudian maghrib, kemudian subuh. Duhur 4, 8 ya. Pada maghrib itu ada 2. Yang muakkad ini, yang muakkad dulu ya. Kemudian qobliyah subuh gitu loh ya. Nah, ini yang muakkad. Nah, yang ghairu muakkad banyak. Ini ada perinciannya macam-macam nih ya. Ini sedikit khilaf. Ada yang mengatakan 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ada yang mengatakan demikian. Nah, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Makanya bagaimana? Wis muakkad apa ghairu muakkad lakukan. Apa saja itu? 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat ba'da duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya,
setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Wes full. Kalau kita mau gandengkan antara yang muakkad dengan ghairu muakkad, sudah. Lebih banyak lebih baik, lebih bagus, ya, lebih bagus. Tapi kalau secara sendiri, qobliyah asar itu tidak ada. Adanya ghairu muakkad, ya, 4 rakaat pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang 2 rakaat sebelum maghrib juga ada. Shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib sampai 3 kali. Liman sya'a, bagi siapa yang ingin saja. Ini menunjukkan ghairu muakkad. Nih, kita sedang sholat berjemaah pada rakaat ketiga, bacaan Fatihah kita belum habis, tapi imam sudah takbir untuk rukuk. Adakah kita perlu habiskan bacaan Fatihah kita atau langsung ikut rukuk? Habiskan dulu karena Fatihah ini rukun. Maka diperkuik siki, ya, diperkuik siki, Mas. Ini macam mana nih imamnya agak cepat-cepat nih, kencang-kencang nih. Saya harus bisa mengimbangi. Saya nanti rakaat ketiga siap-siap untuk memperkuik dari bacaan Fatihahnya sikit gitu ya. Ya, macam tuh. Karena kalau nanti saya tak perkuit, nanti saya ketinggalan. Mereka sudah rukuk sujud. Berarti macam tuh. Karena itu rukun ya. Jangan terlalu lama. Jarak antara seorang imam dan makmum enggak boleh terlalu lama dalam mengikutinya. Nanti pas rukuk kita masih menyelesaikan gitu ya. Dia sujud baru selesai kita rukuk. Kayak sholat sendiri nanti kita. Harus ngejar imam. Ngejar imam. Nah, ngejar bagaimana caranya? Yo, kalau rukuk dzikirnya itu kan tidak harus 3 minimal. 1 pun sudah mencukupi, ya tak apa. Subhanarabbil azim langsung bangun lagi. Mereka sujud subhanarabbil a'la, ya kita 1 kali aja. Untuk mengimbangi mereka. Macam mana tuh? Nanti ditegurlah Pak Imam. Saya minta maaf sebelumnya. Saya mau cakap nih, nak cakap. Pak Imam, kalau sholat jangan terlalu cepat-cepat. Kami tuh udah tua, tak bisa cepat-cepat. Kami juga kena penyakit tulang nih, rematik, encok, pegelinu, asam urat, itulah. Tak tahu macam mana sebutan dari penyakit-penyakit di Singapura. Macam nih, sini kat sini tuh, di situ encok, pegelinu, rematik, itu aja lah. Asam urat itu semua kan susah. Habis ruku, habis sujud bangkitnya tuh susah. Ada yang kena penyakit boyok pinggang, ya, kejedit, macam-macam lah. Jadi habiskan. Seperti makan dihabiskan ya. Habiskan dulu, baru kemudian ikut ruku gitu. Kadang-kadang memang imam terlalu cepat, apalagi tak tumak nina ya kita jangan berjamaah di situ. Kalau imamnya bacaannya tuh super kilat, fast and furious, cepat sekali gitu ya, seperti flash, flash tuh cepat sekali. Maka kalau tidak ada tumak nina di dalam sholatnya, lebih baik ya tak usah ikut gitu loh. Tak usah ikut dengan mereka, karena tumak nina itu syarat sahnya sholat, rukunya sholat seseorang itu yang nggak diterima kalau tidak ada tumak nina. Harus pelan-pelan rukuknya, sujudnya, jangan seperti flash set gitu. Macam mana tarawih itu berapa 2-3 rakaat tapi gitu cepat semua. Kasihan yang tua-tua ini bisa jatuh tersungkur tak balik-balik nanti. Allahu Akbar, sami Allahu hamida, Allahu Akbar, gini-gini terus nanti.
belum sempat bangun, rukuk lagi, sujud lagi. Waduh, kasihan. Ya kalau zaman yang muda-muda semua anak kecil sih seneng, anak kecil lebih cepat lebih baik gitu ya. Dan selesai finish, setelah itu santai-santai. Bagi yang tua nih, aduh, buat rukuk aja susah ini malah cepat-cepat tak ada tumak nina. Ingat syarat-syaratnya adalah tumak nina. Kalau kita ada imam dan bermakmum ternyata nggak ada tumak ninanya, boleh kita lepas dari jamaah untuk sholat sendiri. Tapi kalau masih bisa dikejar, ayo kita kejar. Macam itu ya. Jadi kita pembahasannya bacaan isti'adzah, kemudian bacaan bismillah, kemudian Al-Fatihah. Tahiyat awal harus baca habis sampai tahiyat Hamidum Majid atau hanya habis sholawat? Sama ya, antara tahiyat awal dan tahiyat kedua bacaannya sama. Sampai mana? Innaka Hamidum Majid. Cuma yang membedakan kalau di rokat atau di tahiyat kedua ada syariat doa. Salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam. Dan doa-doa semisalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Kalau di tahiyat awal tak ada, cuma innaka hamidum majid langsung bangkit. Jadi sama persis, tidak ada sampai sholawat tok, enggak ya. Karena sholawat ya sholawat yang lengkap. Masa Allahumma sholli ala Muhammad, ala Muhammad cukup. Sholawat yang lengkap. Sholawatnya Ibrahimiyah. Sholawatnya Nabi itu ya dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Gitu. Ngecas nih Mas. Aduh. Insyaallah ya. Jadi nanti kita jelaskan lagi. Pokoknya tahiyat awal, tahiyat kedua itu bacanya sama. Yang membedakan adalah meminta perlindungan, doa minta perlindungan dari 4 fitnah dan juga berdoa umum sehendak semau kita. Kalau di tahiyat awal tidak ada doanya. Sudah tak ada lagi nih sesi pertanyaan, tak ada soalan. Kalau tak ada ya kita cukupkan, kita lanjutkan pada season selanjutnya. Insya Allah selesailah. Insya Allah ya sabar. Ini masih tanggal berapa nih? 20 ya. Berarti tinggal 22. Berarti minggu depan 29. Harus selesai ya. Dan coba saya tanya ini, pokoknya anak-anak bisa tata cara sholat lah. Insya Allah. Pada Jumat kita lanjutkan aja sholat biar selesai mungkin. Ya semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.